Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan tetap sehat, ya, tetap berproduktif, tetap berpetualang ya dalam pembelajaran. Saya bilangnya kalian adalah para mahasiswa yang saat ini atau para pelajar yang sedang berpetualang. Kenapa? Karena pada saat kondisi pandemi seperti ini, di mana kalian harus dituntut belajar jarak jauh, ya, kalian harus lebih banyak lagi mencari berpetualang, mengungkap semua hal-hal yang mungkin tidak bisa langsung ditanyakan kepada dosen atau gurunya waktu dulu pas lagi offline ya. Jadi lebih kalian berpetualang, kalian mengeksplorasi sendiri cuma beberapa kata kunci yang mungkin diberikan oleh dosen dan gurunya. Jadi kalau istilahnya adalah learning by googling ya. Jadi kalian harus banyak cari sendiri sekarang gitu. Makanya saya nyebut kalian adalah para petualang pembelajaran. Baik, di dalam pertemuan pertama kita ini di series manajemen keuangan ya, kita akan membahas perihal topik ruang lingkup manajemen keuangan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jelas, kita bahas dulu apa itu arti dari manajemen keuangan. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah kita akan membahas apa sih sebenarnya tujuan perusahaan. Kan kalau dibilang manajemen keuangan, orangnya yang melakukan pengelolaan keuangan disebut manajer keuangan. Dia akan bekerja di sebuah perusahaan. Berarti kalau kita udah tahu definisi manajemen keuangan, selanjutnya kita harus mendefinisikan juga apa sih sebenarnya tujuan perusahaan. Dan ini menjadi topik bahasan kita yang kedua di dalam pertemuan ini. Selanjutnya, kita juga akan membahas apa aja sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan di perusahaan. Karena kadang-kadang kita sering apa ya, sering sulit untuk membedakan sebenarnya manajer keuangan apa bedanya tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan dengan akuntan gitu ya. Nah, ini akan dijelaskan di dalam topik ini. Kemudian, apa aja alat yang akan digunakan oleh seorang manajer keuangan? Alat apa aja yang bakalan digunain oleh seorang manajer keuangan? Kan kalau misalnya koki, dia alatnya adalah ya gunain pisau, panci. Nah, kalau manajer keuangan gunain alatnya apa gitu. Nah, ini juga akan kita bahas di dalam topik ini. Di pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima adalah bagaimana seorang manajer keuangan melakukan aktivitasnya. Bagaimana dia akan berinteraksi nantinya dengan pasar. Ya, itu adalah menjadi pembahasan kelima. Dan yang terakhir, jadi ada 6 pembahasan ya. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas apa saja prinsip yang harus dipegang oleh seorang manajer keuangan, yang harus dipahami oleh seorang manajer keuangan. Itu pembahasan kita ada 6 ya. Dan mari kita lihat pembahasannya satu persatu. Jadi, untuk dapat mengetahui apa definisi dari manajemen keuangan, kita harus membedah dari katanya dulu, dari terminologinya dulu, terminologi katanya dulu, yakni dari kata manajemen dan keuangan. Tentunya kalian sudah mendapatkan materi perihal di perkuliahan sebelumnya, perihal pengantar manajemen atau teori manajemen. Manajemen itu terdiri dari fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Merencanakan, ya, kemudian mengorganisasikan, menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, kemudian actuating, melaksanakan, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang selanjutnya adalah mengawasi, gitu kan. Nah, sedangkan keuangan adalah sebagai suatu upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan, nilai usaha kita, gitu ya. Dan berorientasi bukan kepada profit, melainkan kepada nilai perusahaan. Jadi kalau dari definisi tersebut kita dapat mendapatkan pengertian bahwa manajemen keuangan adalah sebuah pengelolaan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling dalam hal keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, bukan berorientasi kepada profit. Maksudnya bukan berorientasi pada profit dan terhadap nilai perusahaan, apa nih maksudnya? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di pembahasan berikutnya, tujuan dari perusahaan. Jadi,
Di era saat ini, tujuan perusahaan bukan hanya lagi berorientasi kepada profit, tapi juga harus memaksimalkan nilai perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena suasana perusahaan itu sudah semakin kompetitif, banyak pesaing. Jadi perlu dipikirkan bagaimana sebuah usaha itu berjalan sangat panjang. Jadi harus ada orientasi jangka panjang. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita memaksimalkan nilai perusahaan, bukan cuman berorientasi kepada profit yang hanya terbilang sementara. Untuk lebih jauhnya, mari kita perhatikan tabel sebagai berikut. Nah, di tabel ini kita akan diperlihatkan apa sih bedanya profit dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Pertama, dari segi waktu, ya. Dari segi waktu ternyata kalau profit itu jangka pendek. Eh, kurun waktunya jangka pendek, setahun. Jadi dari perhitungan laba rugi gitu ya. Kan profit itu diketahui dari laporan laba rugi. Biasanya jangka waktunya adalah setahun. Tapi ketika kita ngomongin nilai perusahaan, ya, ini kita berorientasi kepada profit jangka panjang, pengembangan perusahaan, penambahan nilai suatu produk. Tadinya produk tersebut cuman, ya kita ambil contoh misalnya PT Pos Indonesia. Tadinya cuman melayani pengiriman surat. Tapi dengan seiring berkembangnya waktu, dunia e-commerce semakin semakin banyak, semakin berkembang. Akhirnya dia mengembangkan sayapnya juga mengantarkan bukan cuma surat tapi juga barang. Gitu ya. Nah, itu berarti termasuk salah satu PT Pos berorientasi pada jangka panjang. Kemudian, kalau memaksimalkan profit, caranya gampang saja. Kalau misalnya di perusahaan itu ada biaya R&D, jadi Research and Development. Jadi ketika tadi saya contohkan PT Pos itu mau mengembangkan pelayanan baru, mengembangkan pengantaran produk, berarti dia harus riset dulu, harus melakukan penelitian dulu. Ini pasarnya berapa, bagus apa enggak. Nah, itu kan ketika melakukan penelitian ada biaya, ya. Nah, biaya itu pada saat awal pasti akan mengurangi profit gitu ya. Nah, kalau misalnya seorang manajer keuangan, nah kita ngomongin manajer keuangan nih, ya gampang aja kalau mau memaksimalkan profit doang, orientasinya cuma profit laba aja. Ya udah biaya R&D-nya dikecilin aja, nggak usah lah kita mikirin ke depannya, ke depan ya biarin aja esok hari gitulah. Pemikirannya gampangnya kayak gitu. Jadi seorang manajer keuangan yang cuman memaksimalkan profit, dia cuman berorientasi gimana caranya motong biaya, motong biaya, motong biaya, motong biaya gitu ya, tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan ke depannya. Produk saya bakalan laku nggak ke depan? Kayak gitu. Kemudian ada pengembangan lini produk baru apa? Dia nggak berusaha untuk memikirkan itu. Cuman bagi seorang manajer keuangan yang mau memaksimalkan nilai perusahaan, dia selalu menjaga dan menciptakan nilai customer. Jadi selalu dilakukan inovasi produknya. Kemudian fokusnya ya, karena mau memaksimalkan profit, ya fokusnya dia hanya kepada profit aja. Yang penting labanya pada tahun tersebut tinggi ya. Nah, kalau karena fokusnya profit kan, kalau kalian ingat lagi di pengantar akuntansi ya, bahwa laporan laba rugi itu kan pendapatan dikurangin beban. Beban itu adalah biaya-biaya yang timbul dari bahan baku gitu ya. Nah, kalau orientasinya kepada profit, seorang manajer keuangan yang orientasinya cuma kepada profit, dia bisa saja mengurangi kualitas bahan baku. Supaya apa? Supaya biaya bahan bakunya rendah. Akhirnya mutu produknya menjadi jelek atau turun. Ya, itu kan? Jadi yang dipertimbangkan oleh seorang manajer keuangan yang berorientasi kepada profit, dia cuma memperhitungkan cuman dari laporan laba rugi, dari labanya doang. Tapi bagi kita seorang manajer keuangan ya, nah nantinya kan kalian calon-calon manajer keuangan nih, amin. Yang kita fokuskan itu bukan kepada profit, bukan kepada cuman laporan laba rugi, tapi kita berfokus kepada cash flow. Nah ini agak sedikit masuk ke dalam perhitungan ya. Kenapa kok cash flow bukannya laporan laba rugi? Karena kalau kalian ingat di laporan laba rugi ya, itu ada beban penyusutan, baik itu penyusutan aset, baik itu penyusutan peralatan, kan ada beban penyusutan. Yang notabene sebenarnya itu tidak menggambarkan keadaan pada saat sebenarnya, pada saat laporan keuangan tersebut dibuat gitu kan. Karena penyusutan itu kan bisa disudutkan per tahun.
Tahun pertama sekian, tahun kedua nambah lagi penyusutannya, gitu ya. Jadi akhirnya yang terreport, yang terlapor di dalam laporan keuangan per tahun, ya sebenarnya tidak menggambarkan kondisi pada saat itu. Nah, bagi kita, seorang manajer keuangan, kita tidak, ya laporan laba rugi penting juga. Tapi yang lebih penting adalah cash flow, arus kas. Berapa penambahan kas, alur kas yang bisa diciptakan ketika kita membeli mesin baru gitu ya. Kemudian ketika kita berusaha untuk mengembangkan pasar. Jadi yang lebih diperhitungkan adalah cash flow. Cash flow-nya selama itu masih positif ya, kalau gitu. Jadi nantinya di ujungnya kita akan berpikiran, seorang manajer keuangan akan berpikiran begini, selama cash flow-nya masih positif ya, walaupun profitnya gitu ya, profitnya itu turun gitu ya, itu tidak masalah bagi seorang manajer keuangan. Nah, teknis perhitungannya kita akan pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalian perlu ingat bahwa fokus bagi seorang manajer keuangan itu adalah cash flow, bukan kepada profit. Kemudian, kalau ngomongin profit ya gampang karena tadi konsep teorinya laba itu cuma pendapatan dikurangin beban, ya sederhana aja. Tinggiin pendapatan, kurangin beban biaya, ya. Hemat-hemat listrik, hemat bahan baku apa segala macam gitu kan. Akhirnya mengurangi kualitas produk. Tapi kalau difikirkan memaksimalkan nilai perusahaan, ini akan berkaitan dengan aspek yang sangat kompleks. Mulai tadi berkaitan dengan R&D-nya, berarti kita harus bisa memprediksi apa kebutuhan di masa yang akan datang, bagaimana perubahan perilaku konsumen, seperti itu. Nah, ketika memprediksi hal-hal seperti itu, tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, seorang manajer keuangan, walaupun di awal dia akan mengeluarkan banyak biaya, tapi dia yakin ini adalah bentuk investasi, bukan termasuk ke dalam biaya. Nah, itulah sisi-sisi yang harus dimiliki bagi kalian calon-calon manajer keuangan. Ya, ilmu-ilmu tersebut yang harus kalian pahami bahwa seorang manajer keuangan lagi-lagi bukan berorientasi kepada profit, tapi berorientasi kepada nilai perusahaan. Dia orientasinya jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, itulah dia ya, perihal tujuan dari perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan. Pembahasan berikutnya adalah perihal tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan, ya. Jadi seorang manajer keuangan pasti akan dihadapi oleh permasalahan di keuangan ya. Ya jelas lah namanya aja manajer keuangan. Beberapa permasalahan tersebut akan menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan. Dari tugasnya seorang manajer keuangan ini, akhirnya kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya ya tanggung jawab, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, yang kita harus ketahui di dalam ilmu manajemen keuangan. Yang pertama, seorang manajer keuangan itu punya permasalahan berapa uang yang dia butuhkan untuk membiayai sebuah aktivitas perusahaan. Misalnya kita ambil contoh, si A ini seorang manajer keuangan ya, perusahaan tempat dia bekerja atau perusahaannya gitu ya, itu menginginkan ada pembelian gedung baru untuk perusahaan gitu. Berarti seorang manajer keuangan dia harus tahu berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk membeli atau memperluas gedung tersebut ya. Dan ini berkaitan dengan kalau dikaitkan dengan fungsi manajemen di definisi awal kita tadi, ini kan berarti berkaitan dengan perencanaan. Nah, kalau dalam keuangan berarti ini berkaitan dengan fungsi yang disebut dengan anggaran. Makanya di perusahaan akan selalu ada namanya rapat anggaran. Gitu, ya. Kemudian yang kedua yang menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan adalah setelah dia tahu berapa anggarannya, berapa dana yang dibutuhkan, selanjutnya dia harus memikirkan dapat dari mana ya duitnya, gitu. Dapat dari mana ya duitnya? Dia bisa menjual aset untuk dapetin pendanaan untuk membiayai gedung baru tersebut, atau dia menjual saham, atau meminjam ke bank. Banyak keputusan yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan, gitu. Nah, itu akan berkaitan juga dengan tanggung jawab seorang manajer keuangan. Selanjutnya, ya, kalau duitnya udah ada, dia udah tahu anggarannya, dia udah dapat duitnya, gitu kan.
Selanjutnya, ini yang lebih baik kalau misalnya tadi dibangun gedung, ini yang lebih baik dibangun gedungnya apanya dulu ya, yang skala prioritas. Misalnya tadi dia bilang mau membangun gedung, tapi ternyata ada kebutuhan yang lain gitu. Nah, seorang manajer keuangan juga bisa menghitung nih. Ini kalau ada kebutuhan yang lain, misalnya tadi ada pembangunan gedung, kemudian ada pembelian mesin baru. Mana yang lebih urgent gitu lah. Nah, dia juga harus bisa memproyeksikan dalam laporan keuangannya, dalam analisa laporan keuangannya nantinya mana yang lebih tepat untuk dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini akan berkaitan yang namanya fungsinya adalah akan digunakan untuk apa dana-dana tersebut, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kalau tadi udah tahu anggarannya, kemudian udah dapet sumber dananya dari siapa, dari mana, kemudian duitnya udah ada, udah tahu juga mau dibuat beli apa, gitu, beli gedung atau beli mesin. Kemudian yang terakhir adalah kalau sudah dibelikan gedung misalnya, gedung tersebut selanjutnya akan memaksimalkan nilai perusahaan sampai berapa? Akan menambah cash flow perusahaan sampai berapa? Tentunya kalau sebuah perusahaan menambahkan aset, menambahkan tenaga kerja, misalnya menambahkan mesin baru, mengganti mesin baru, mengupdate semuanya, menambah lini produk baru, harapannya adalah pendapatannya akan meningkat atau cash flow-nya kalau kita di manajemen keuangan, cash flow-nya akan meningkat. Nah, itulah 4 tanggung jawab yang menjadi concern atau menjadi fokus dari seorang manajer keuangan. Berapa duitnya, ya, berapa duitnya, berencana berkaitan dengan fungsi perencanaan. Kemudian dapat duit dari mana, gitu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah digunakan untuk apa, ya. Dan yang keempat, kalau sudah dapat duitnya, sudah dibeli alatnya, sudah dibeli gedungnya, kalau contoh kasus kita tadi, selanjutnya akan menghasilkan nggak, menguntungkan nggak buat perusahaan. Lagi-lagi kalau saya bilang menguntungkan bukan berarti profitabilitas ya, tapi kaitannya dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Itulah 4 hal yang akan menjadi tanggung jawab bagi seorang manajer keuangan. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang akan digunakan oleh seorang manajer keuangan membantu mengatasi masalah-masalah yang tadi kita sudah kemukakan di pembahasan sebelumnya. Jadi ya tentunya seorang manajer keuangan pasti butuh alat untuk membantu dia. Nah, untuk menganalisa, untuk mengambil keputusan, seorang manajer keuangan memerlukan suatu alat. Apakah alat yang akan digunakan tersebut ya? Jadi yang pertama yang diperlukan oleh seorang manajer keuangan adalah, ya ini yang pertama adalah jelas adalah laporan keuangan yang pernah kalian pelajari di pengantar akuntansi kan, pengantar akuntansi, kemudian ada akuntansi keuangan, kalian juga udah ngambil kemarin ya di pengantar akuntansi mungkin. Nah, jadi bagi seorang manajer keuangan penting sekali untuk memahami alur sebuah informasi dari proses akuntansi, dari laporan keuangan. Dia harus memahami apa saja informasi yang terkandung di dalam laporan laba rugi, kemudian apa saja informasi yang terkandung di dalam laporan perubahan modal, kemudian apa saja yang terkandung di dalam arus kas, laporan posisi keuangan atau yang dulu dikenal dengan neraca. Kemudian juga dia juga harus memahami ada catatan atas laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu ada 5 ya. Ada laporan laba rugi yang akan memperlihatkan profitabilitas suatu perusahaan selama satu periode, biasanya 1 tahun ya. Kemudian ada yang namanya laporan perubahan modal yang akan menggambarkan berapa sih modalnya si pemilik perusahaan ketika di awal dia mendirikan perusahaan, kemudian ada laba yang berkembang, ada profit yang terjadi, modalnya juga pasti akan bertambah atau malah berkurang karena mengalami kerugian. Itu akan terlihat dari laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, susah. Yang ketiga gini ya. Yang ketiga adalah laporan arus kas, ya. Laporan arus kas ini akan menggambarkan aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan selama satu periode. Apakah arus kasnya lancar, apakah arus kasnya malah negatif gitu ya. Karena terlalu banyak membiayai operasional, itu akan terlihat di
laporan arus kas. Kemudian yang keempat adalah laporan posisi keuangan atau dulu dikenal dengan neraca. Nah, laporan posisi keuangan ini akan menggambarkan apa yang tadi kita sudah bahas. Dapat duit dari mana akan berkaitan dengan informasi ini, sumbernya perusahaan dapatnya duitnya dari mana gitu. Kemudian akan berkaitan digunakan untuk apa. Kan kalau kalian masih ingat bahwa laporan harus ingat ya, harus ingat karena ini dasar bagi seorang manajer keuangan. Eh, bahwa di laporan posisi keuangan atau neraca itu akan menggambarkan ya, itu ada aset yang berarti dana tersebut digunakan untuk apa. Kemudian ada sumber pendanaannya, bisa berasal dari modal perusahaan atau modal pemilik, kemudian bisa didapatkan melalui menjual saham. Nah, itu akan berkaitan dengan sumber kan, gitu. Dan itu akan terlihat di laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Dan ini menjadi perhatian ya buat rekan-rekan mahasiswa bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi laporan keuangan bentuknya ada 4. Cuma di setiap laporan keuangan tersebut pasti ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Karena di situ akan menggambarkan secara detail bagaimana suatu transaksi dihitung, ya. Bagaimana suatu transaksi dihitung. Nah, yang menghitung siapa? Ya anak akuntansi, gitu loh, anak akuntansi keuangan. Nah, jadi di sini saya juga mau menjelaskan apa bedanya seorang manajer keuangan dengan seorang akuntansi keuangan. Jadi, seorang akuntansi keuangan akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang akan menggambarkan kondisi perusahaan. Sementara dari hasil yang dibuat oleh seorang akuntansi keuangan tersebut akan dilanjutkan kepada seorang manajer keuangan. Manajer keuangan kemudian nanti akan membaca, menganalisa, mengambil pokok-pokok informasi dari keadaan suatu perusahaan dan akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang tadi menjadi permasalahan yang harus diemban oleh seorang manajer keuangan, ya. Jadi alat yang pertama yang dibutuhkan bagi seorang manajer keuangan adalah laporan keuangan. Berarti kita sebagai seorang manajer keuangan dan nantinya kita akan mempelajari ilmu manajemen keuangan, kalian harus memahami perihal akuntansi. Kalian harus tahu tentang laporan keuangan karena itu menjadi dasar banget buat kita memahami manajemen keuangan, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah intuisi. Intuisi berarti adalah latihan, hasil dari proses dia melakukan analisa berbagai kondisi, situasi perusahaan. Intuisi itu apa sih sebenarnya? Jadi intuisi kayak gampangnya gini, seorang pemain bola gitu loh, seorang pemain bola gitu, ketika dia misalnya penyerang, dia tahu sebelum dioper bolanya itu temennya bakalan ngoper kemana. Intuisi. Itu karena apa? Oh, karena dia sudah sering berlatih dengan rekan setimnya. Itu adalah intuisi. Begitu juga kita, seorang manajer keuangan atau manajer manajer apapun gitu ya. Di SDM juga gitu, di pemasaran juga gitu. Jadi emang kalau kalian ingat di teori manajemen bahwa ilmu manajemen adalah bukan cuma ilmu murni, tapi adalah ada artnya, ada intuisinya, ada seninya. Seni itu apa berarti? Berarti antara orang yang satu dengan orang yang lain, pengambilan keputusannya bisa jadi berbeda dan bukan berarti salah. Seni itu subjektivitas ya, tapi subjektivitas subjektivitas itu yang akhirnya akan menjadi keunggulan bagi seorang manajer keuangan. Ya, ambil contoh tadi pemain bola tadi. Ya jelas ada pemain bola yang mungkin cara bermainnya berbeda gitu ya, nggak akan selalu sama. Nah, karena itu intuisi. Begitu juga seorang manajer keuangan. Laporan keuangannya bisa jadi sama antara si A dengan si B. Tapi keputusan yang diambil itu bisa jadi berbeda. Karena apa? Karena intuisi, seninya dia, feel-nya dia, gitu ya. Nah, itu uniknya kita mempelajari ilmu manajemen. Makanya dia disebut sebagai science and art, ilmu dan seni. Kalau kalian nggak percaya, buka lagi buku pengantar manajemen atau teori manajemen. Dan itu diungkapkan oleh Henry Fayol. Oke, itu kira-kira gambaran mengenai alat manajer keuangan. Baik, mari kita sekarang berlanjut kepada alur
aktivitas di manajemen keuangan. Apa-apa saja yang bakalan dilakukan oleh seorang manajer keuangan, ya. Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa yang menjadi perhatian seorang manajer keuangan adalah satu, dia harus mampu memperkirakan berapa dana yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah dia harus bisa mencari dari mana dia mendapatkan dana untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk apa dana tersebut. Kemudian yang keempat, dia profitable atau tidak, atau memaksimalkan nilai perusahaan atau tidak. Nah, dari keempat hal ini, dari keempat hal yang menjadi perhatian bagi seorang manajer keuangan, ya, akhirnya seorang manajer keuangan memiliki alur kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh seorang manajer keuangan tersebut. Apa saja alur yang bisa dilaksanakan? Mari kita perhatikan bagan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini bagannya alur kegiatan manajer keuangan. Yang pertama adalah berarti kita lihat bagannya ada di sini ya. Nomor satu. Nomor satu itu berisikan tentang apa? Oh, dia menjelaskan mengenai sumber dana. Berarti ini menjawab perhatian dari manajer keuangan perihal bagaimana dia mendapatkan sumber pendanaan. Kalau dari gambar bagan ini, diketahui bahwa seorang manajer keuangan dapat memperoleh pendanaan dari pasar keuangan. Jadi, apa yang dilakukan oleh manajer keuangan tersebut? Dia bisa saja memperoleh hutang, ya. Dia melakukan pinjaman kepada pihak lain, perusahaan lain, kepada pihak bank, ya. Itu disebut juga dengan pasar keuangan. Atau dia bisa menjual saham. Saham adalah bukti kepemilikan modal, bukti kepemilikan modal yang dijual kepada publik. Maksudnya berarti perusahaan tersebut akan dimiliki oleh publik dengan pengakuannya berupa surat lembar saham, ya. Dan ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari nantinya di mata kuliah manajemen keuangan. Jadi, poin yang nomor 2 tadi, perihal dari mana seorang manajer keuangan mendapatkan pendanaan adalah dari pasar keuangan. Dia bisa memperolehnya dalam bentuk hutang, melakukan pinjaman pada pihak lain, kemudian menjual obligasi. Obligasi berarti surat pengakuan utang ya. Utang di sini dengan obligasi agak sedikit berbeda pengertiannya, dan apa perbedaan tersebut nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Setelah dia mendapatkan dana dari pasar keuangan, kemudian seorang manajer keuangan mengolah dana tersebut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa, ya? Untuk apa dana tersebut? Nah, ini akan dijelaskan di alur nomor 2. Digunakan untuk membeli tanah, mungkin perusahaan tersebut butuh pengembangan usaha, butuh kantor baru, butuh gedung baru, dia beli tanah. Kemudian mungkin saja pabriknya perlu di-upgrade mesin-mesinnya, dia beli mesin. Kemudian beli peralatan, bahan baku, dan lain-lain. Sehingga dana yang didapatkan dari pasar keuangan tersebut dikelola oleh manajer keuangan, selanjutnya dibelikan aktiva perusahaan disebutnya. Nah, ingat tadi salah satu alat dari seorang manajer keuangan adalah laporan keuangan. Aktiva perusahaan ini atau aktiva berada di laporan apa? Laporan posisi keuangan. Jadi akan sangat berkaitan ya antara alur, alat, kemudian tanggung jawab seorang manajer keuangan. Ya, dari tadi di sini nomor satu adalah sumbernya, dua digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah apakah terjadi memaksimalkan nilai perusahaan, apakah setelah membeli tanah penjualannya menjadi meningkat, apakah setelah membeli mesin kualitas produknya semakin meningkat sehingga penjualannya juga akan semakin meningkat gitu. Dan itu perlu dievaluasi. Dan kita menghitung aktivitas perusahaan. Apakah benar nih aktiva yang kita beli benar-benar efektif, benar-benar mampu meningkatkan produksi perusahaan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, caranya adalah dengan menggunakan rasio ya. Jadi kita juga nanti akan mempelajari perihal rasio keuangan. Itu. Jadi ini akan menjawab pada permasalahan seberapa besar aktiva tersebut meningkatkan nilai perusahaan di poin yang nomor 3 ya. Kemudian di poin nomor 4 ya,
Namanya tadi kita dapetin dana dari pasar keuangan. Ingat ya, alur yang pertama, tentunya orang membeli saham, contohnya adalah saham misalnya, publik membeli saham ya, tentunya ingin mengharapkan keuntungan, dividen ya. Keuntungan kalau misalnya dari kepemilikan saham disebutnya adalah dividen. Tentunya publik ingin menginginkan keuntungan ketika dia memiliki lembar saham atas suatu perusahaan. Dividen itu ya, itu adalah laba yang dibagikan kepada para pemilik saham, ya. Nah, berarti harusnya seorang manajer keuangan harus memikirkan profit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut harus mampu membayar dividen kepada publik, ya. Karena keterkaitannya dengan pasar keuangan, dia memperoleh duit dari publik, ya. Berarti publik juga bukan berarti dia ngasih cuma-cuma kan? Dia mengharapkan suatu imbalan dan imbalan tersebut harus dipikirkan oleh seorang manajer keuangan, ya. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan nomor 4, pengembalian dana. Dan selanjutnya, selain dia juga memikirkan tentang bagaimana caranya kembaliin dana ya. Kalau tadi salah satu contohnya adalah saham, kemudian kalau dia berhutang kepada bank gitu, gimana caranya mengembalikan dana? Berarti tentunya ketika kita berhutang ada bunganya. Berarti yang harus dipikirkan oleh seorang manajer keuangan, ya, penghasilan saya ketika saya meminjam duit dari bank harusnya lebih tinggi, ya, sehingga saya bisa membayar bunga, gitu kan? Nah, itu yang menjadi pemikiran yang harus menjadi perhatian bagi seorang manajer keuangan. Selain itu di nomor 5, ya, selain manajer keuangan membayar dividen, membayar biaya bunga pinjaman, dia juga harus memikirkan karena tadi ingat apa tujuannya perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, ya. Jadi seorang manajer keuangan juga perlu memikirkan kalau nantinya duit saya yang sekarang ini di tahun ini yang saya hasilkan saya bagiin semua kepada pemegang saham atau saya lunasin pinjaman saya semuanya sehingga tahun depan saya nggak punya pinjaman gitu. Ini ada hal yang tidak bisa saya lakukan. Misalnya, waduh, perusahaan saya nih kayaknya ada tanah bagus tuh di daerah Serpong gitu, di daerah Serpong. Tapi dananya kalau buat apa namanya, buat beli tanah, berarti saya nggak bisa bayar investor dong, nggak bisa bayar utang dong. Gimana ya? Diputar dulu. Nah, itu yang disebut dengan laba ditahan. Walaupun perusahaan memperoleh laba, tapi bagi seorang manajer keuangan dia harus memikirkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, ya. Jadi inilah kira-kira kegiatan-kegiatan atau apa-apa saja yang menjadi perhatian, masalah-masalah yang timbul di dalam manajemen keuangan. Ada 5 hal. Kalian perlu pahami ini dengan baik ya, supaya kalian paham nantinya. Oh, ketika saya belajar saham nantinya akan berkaitan dengan gimana caranya di manajemen keuangan memperoleh dana, gitu. Kemudian nantinya ketika kalian mempelajari rasio, nanti kita akan mempelajari rasio. Oh, ini berkaitan dengan alur nomor 2. Seorang manajer keuangan harus memikirkan bahwa aktiva yang dibelinya tepat, efisien. Gimana ngukurnya kalau dari laporan keuangan? Gitu. Alur ini perlu kalian pahami dengan baik. Ini menjadi alur kegiatan manajer keuangan. Apa-apa yang nanti kita pelajari selama 32 kali pertemuan itu sebetulnya berkaitan dengan 5 hal ini. Baik, telah bersama-sama kita ketahui bahwa ada alur kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer keuangan yang berarti juga harus dipertimbangkan ya di ilmu manajemen keuangan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita akan berhubungan dengan pasar ya, pasar keuangan, di mana di situ ada berbagai macam orang yang berinteraksi. Kemudian juga perlu kalian ingat bahwa kita berada di ilmu sosial. Berarti kita akan berhubungan dengan orang yang tadi saya bilang bahwa ilmu manajemen itu sangat subjektif juga, tapi dia punya sainsnya juga. Karena apa? Karena orang memiliki pemikiran yang berbeda, gitu ya. Tapi ada juga sisi sainsnya, gitu ya. Kayak misalnya contoh kalian trading lah.
Ketika kalian nonton YouTube gitu, ada proses trading, ada iklan-iklan trading gitu kan ya. Nah, trading itu adalah salah satu pokok bahasan juga mengenai saham ya, yang akan kita bahas di ilmu manajemen keuangan ini. Nah, tentunya antara pelaku atau trader yang satu dengan yang lain ketika dia memutuskan untuk membeli, itu bisa saja berbeda dengan pelaku trader yang lain. Yang satu memutuskan untuk membeli tapi yang lain memutuskan untuk menahan, ya kan? Itu adalah hal yang subjektif. Betul kan? Hal yang subjektif. Tapi secara grafiknya hal itu bisa diukur dan bahkan kalian tahu sendiri bahwa ada software atau alat yang mampu mengukur ya, memprediksi kejadian pergerakan harga saham tersebut. Bahkan kalau di TV-TV juga ada prediksi ya, prediksi tentang harga saham atau apapun itu ya. Dan itu adalah keilmuannya. Kita bisa prediksi, oh ya tambah satu sama dengan 2. Tapi ada berbagai macam faktor yang bisa jadi secara sains itu pasti, tapi dalam kenyataannya tidak pasti. Dan apa yang menyebabkan hal itu? Nah, inilah dia yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer keuangan dalam mengambil keputusan. 10 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, kita lihat di sini, kita lihat di slide ya. Yang pertama, resiko tinggi, keuntungan tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya, kita harus memahami bahwa seorang manusia yang memiliki uang gitulah, kita nyebutnya gitu ya, memiliki uang, itu dia tidak akan mau berinvestasi ketika dia tidak dijanjikan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. eh Nabung di bank itu juga dapat keuntungan kan ya, berupa bunga ya. Kita ngomongin bank konvensional ya, bukan bank syariah. Itu dapat bunga ya. Bunga tersebut ya, berarti tiap kita melakukan deposito kita akan mendapatkan bunga, bunga deposito gitu. Tapi bagi sebagian orang ya beranggapan bahwa ih, daripada gua depositoin, daripada saya depositoin gitu, mendingan saya main aja investasi di saham gitu ya, karena keuntungannya yang dijanjikan lebih tinggi walaupun memang berfluktuatif ya kan, karena kalau dilihat dari grafiknya naik turun gitu kan. Nah, ada orang yang memiliki kecenderungan untuk mengambil resiko yang lebih tinggi dibandingkan dia naruh duitnya di bank. Kalau naruh duitnya di bank kan lebih aman, dia nggak usah ngapa-ngapain gitu, tiap bulannya dapat bunga ya kan. Tapi semakin tinggi resikonya, kita sebagai manajer keuangan juga harus mempertimbangkan bahwa kita juga harus menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi. Apa gunanya ini di alur yang tadi? Berarti ketika kita menawarkan saham kepada orang lain ya, ketika kita tahu bahwa saham kita beresiko, terlalu fluktuatif, naik turun gitu, berarti kita harus menjanjikan dividen yang lebih tinggi. Itu yang disebut juga di prinsip manajemen keuangan adalah high risk, high return. Resiko tinggi, keuntungannya juga harusnya tinggi. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, time value of money. Jadi gini, time value of money ini kalau kalian misalnya sekarang punya duit 1.000 ya, punya duit 1.000, punya duit 1.000 ini sekarang di zaman sekarang bisa belilah gorengan dua ya, dua, dua. Atau jangan gorengan deh, saya ngambilnya permen. Dulu kalian mungkin masih ingat kalau saya pas zaman SD itu beli beli permen itu 1.000 dapat 10, 1.000 dapat 10, 10 permen jadi seratusan. Nah sekarang mungkin 1.000 cuma dapat 5, 200 gitu kan satu permennya. Berarti di situ kan terjadi inflasi, ya kan? Terjadi inflasi. Jadi kalian perlu pahami juga inflasi itu pastinya udah diajarkan di mikro ya sebelumnya, di mata kuliah semester sebelumnya. Karena terjadi inflasi, maka orang akan beranggapan nilai uang yang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang yang akan datang. Kenapa? Pada saat ini saya membeli ya, tadi kalau dibilang pada saat ini saya membeli gorengan 1.000 bisa dapat 2. Tapi 5 tahun yang akan datang, duit 1.000 itu ya bisa jadi nggak dapat 2 gorengan. Ya kan, karena terjadi inflasi, bahan-bahan pokoknya jadi naik. Bisa jadi cuma satu. Oleh karena itu, ada prinsip yang kedua mengenai time value of money. Ini menjadi dasar kenapa akhirnya bank ketika melakukan pinjaman kepada pihak lain, dia mensyaratkan bunga. Jadi yang dipinjam misalnya 1 juta, dia harus bayar 1.500.000. Kenapa? Karena dia dibayar di kemudian hari kan gitu. Nah, itu adalah salah satu prinsip
time value of money, prinsip manajemen keuangan yang namanya time value of money. Yang ketiga, ini sebenarnya bagian yang ketiga sudah disinggung ya di sebelumnya. Arus kas adalah yang utama, bukan keuntungan. Maksudnya apa nih? Berarti seorang manajer keuangan tadi sebelumnya sudah sempat disinggung bahwa kita tidak lebih mengutamakan laporan laba rugi. Tapi saya bilang lagi adalah laporan laba rugi penting tapi tidak sepenting daripada arus kas. Kenapa? Karena di laporan laba rugi ada penyusutan, ada depresiasi, kemudian kita bayar pajak. Pajak itu juga nantinya akan menjadi bias gitu ya. Kenapa kok pajak itu bias? Karena pajak itu bukan berhubungan dengan operasional perusahaan, tapi adalah ketentuan dari pemerintah sehingga tidak mencerminkan nilai perusahaan gitu. Makanya bagi seorang manajer keuangan, arus kas itu lebih dinilai daripada keuntungan. Karena keuntungan seperti yang di awal tadi juga sifatnya hanya sementara, jangka pendek. Sedangkan arus kas itu akan jangka panjang. Ketika perusahaan tersebut di bulan ini mampu menciptakan arus kas yang positif bahkan meningkat, berarti perusahaan tersebut dikatakan baik. Ya. Nah, itu akan juga berhubungan dengan yang keempat, peningkatan cash flow. Jadi yang dihitung adalah ketika perusahaan itu dianggap baik ketika dia mampu menciptakan incremental cash flow. Kasnya itu bertambah. Misalnya di bulan ini perusahaan ini mampu menciptakan arus kas 1.500. Tapi di bulan depan menjadi 1.800. Berarti incremental cash flow-nya adalah 1.800 dikurangi 1.500. 300 perak. Nah, itu yang dikatakan jika perusahaan tersebut membaik kondisi keuangannya. Cash flow ya. Cash flow-nya meningkat, incremental cash flow. Kemudian yang kelima, nah ini berkaitan dengan pasar keuangan. Dalam hal ini adalah saham. Tadi masih ingat ya, tentunya kalian bahwa untuk mendapatkan dana perusahaan bisa menjual saham. Nah, di saham ini kalian pernah berpikir nggak kenapa saham perusahaan A lebih tinggi daripada perusahaan B, B lebih tinggi daripada perusahaan C? Kenapa? Ya, karena orang itu akan menilai saham sesuai dengan kinerja perusahaannya. Ya, misalnya gini, kita ngomongin ada saham Indofood. Indofood itu kan mie ya, mie. Nah, di Indofood ya, saham Indofood namanya INDF itu Indofood. Pasti orang udah kenal Indofood dong. Udah lama banget dia berkecimpung di dunia apa namanya makanan gitu ya. Kita nyebutnya makanan lah. Nah, terus udah gitu ada pesaing baru, Wings gitu. Nah, Indofood sama Wings kan tadinya sabun ya, tapi sekarang udah mencoba merambah ke produk mie. Nah, ketika dia Wings mau ngeluarin saham, pasti dia belum dipercaya sama publik. Sehingga publik itu akan melihat, oh kayaknya lebih kredibel Indofood nih, NDF. Berarti harga sahamnya saya percaya deh sama Indofood. Akhirnya hukum permintaan dan penawaran berlaku tuh. Hukum permintaan penawaran berlaku. Maksudnya gini, berarti orang-orang akan semakin banyak menganggap bahwa Indofood lebih bagus daripada Wings. Gitu ya. Indofood lebih bagus daripada Wings. Ketika orang menganggap seperti demikian, orang berpikiran yang sama sehingga permintaan saham Indofood itu akan tinggi. Akhirnya ya saham Indofood tinggi gitu, ya kan? Saham Indofood juga akan harganya juga akan semakin melambung. Tapi yang disebut dengan efisiensi pasar di sini, kelambungan tersebut ya, harga saham Indofood yang meninggi tersebut itu lama-kelamaan akan disusul. Kenapa? Karena ya namanya kita berada di dalam suasana yang penuh dengan kompetisi gitu. Nah, perusahaan Wings tadi itu akan mencoba terus memperbaiki kualitasnya. Sehingga hanya masalah waktu aja. Jadi bagi konsumen, bagi kita, bagi orang-orang publik yang membeli saham ya, jadi nggak usah khawatir, maksudnya dari prinsip ini, nggak usah khawatir ketika kita membeli saham bahwa nilai sahamnya itu tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Ya, itu maksud dari efisiensi pasar. Lebih jauhnya lagi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai efisiensi pasar atau yang disebut dengan efisiensi market hypothesis teorinya. Nah, ini tadi juga sudah disinggung pasar saham yang efektif, harga saham mencerminkan sebuah nilai perusahaan. Jadi ketika harga saham sebuah perusahaan yang sama yang sejenis tadi dibilang Indofood dengan Wings gitu,
ketika harga saham Indofood-nya lebih tinggi, berarti kemungkinan kondisi keuangan Indofood lebih bagus daripada Wings. Itu berdasarkan prinsip manajemen keuangan. Lah kok emang begitu? Iyalah. Nah, jadi gini, tadi yang seperti saya jelasin bahwa orang itu ketika menginvestasikan uangnya, tentunya dia harus percaya dulu dong sama pengelolanya, sama si manajer investasinya, gitu. Nah, berarti kalau manajer investasinya jelek gitu kan, pasti harga sahamnya juga akan turun karena banyak orang yang nggak mau sama saham tersebut, permintaannya menurun. Nah, prinsip yang kedelapan, pajak dapat menimbulkan keputusan bisnis yang bias. Maksudnya apa? Karena tadi saya udah jelasin singgung juga bahwa pajak itu adalah ketentuan dari pemerintah dan tidak berkaitan dengan ya operasional perusahaan gitu. Maka ketika kita penjualannya tinggi, berarti pajaknya juga akan tinggi kan, progresif kan, karena di Indonesia menganut sistem progresif. Ya pendapatannya tinggi, berarti bayar pajaknya juga akan tinggi. Nah itu kan akan menjadi beban biaya, biaya pajak, gitu kan. Pajak itu akhirnya akan mempengaruhi laba, ya enggak? Kalian inget dong ya, di laporan keuangan, laporan laba rugi, pajak itu ada di laporan apa? Laporan laba rugi, di mana hasil akhirnya adalah profit, gitu. Makanya kalau di ilmu akuntansi ada yang namanya gimana caranya melakukan manipulasi laporan keuangan. Bukan manipulasi, bagaimana caranya mempercantik lah laporan keuangan. Salah satunya adalah dengan dilakukan manajemen laba. Ya, tentunya kasus Gayus apa segala macam itu kalian udah tahu kan, kasus Gayus. Nah, itu. Gitu loh. Jadi itu juga harus dipertimbangkan bagi kita seorang manajer keuangan yang mau berinvestasi, karena ternyata banyak perusahaan yang melakukan kenakalan karena alat kita tadi, laporan keuangan tadi, alat kita tadi dimanipulasi sama dia duluan. Gitu. Di keuangan itu adalah sumber informasi kita untuk mengambil keputusan ya bagi kita seorang manajer keuangan. Enron, Arthur Andersen, udah itu AIG yang baru, yang belum, bukan baru sih, beberapa tahun lalu sponsornya MU, itu ternyata dia mengalami kebangkrutan padahal tahun sebelumnya dia menyatakan profitnya tinggi. Itu kenapa? Oh, karena ternyata ini dia akuntan-akuntan ini kantor-kantor akuntan ya, ini melakukan yang namanya tadi window dressing, manipulasi laporan keuangan ya, dan ternyata terbukti menipu para pemegang saham, menipu publik. Nah, itulah ketika kita jadi seorang manajer keuangan, kita harus menghindari praktik tersebut ya. Ya, tuh. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang manajer keuangan. Lebih lanjutnya lagi, semua prinsip ini akan kita temui di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan kita hari ini, di pertemuan yang bukan pertemuan pertama, pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita yang membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan, kemudian pasar keuangan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.